Inilah negara monarki tertua di Eropa yang selalu punya daya pikat bagi wisatawan. Tanah Plesir tak hanya tersusun dari rangkaian bangunan arsitektur klasik, tetapi juga bertalian erat dengan wajah kebebasan beragama. Perjalanan kali ini menuntun saya hingga Eropa Utara, tepatnya negara Denmark. Tak hanya menjelajahi kecantikannya, tapi juga merasakan atmosfer berkembangnya Islam di negara ini. Dari sekitar 5,6 juta jiwa jumlah penduduk Denmark, 3-5% beragama Islam. Meski sebagai agama minoritas terbesar, keterbukaan akan Islam cukup terasa. Salah satunya saat mengunjungi Museum David Samling atau lebih dikenal dengan The David Collection. Museum terletak di jantung kota Copenhagen, ibu kota Denmark. Didirikan oleh Christian Ludwig David, seorang pengacara non-muslim. Ia gemar mengumpulkan barang seni, termasuk seni Islam. Berbekal ribuan koleksi, Museum The David Collection menjadi pemilik koleksi seni Islam terbanyak di Skandinavia. That is, we cover from Spain in the west to India in the east, and from around 600 up to 1850. We have very important objects, maybe 10-20 that are world famous, but we also have minor objects, so we cover the whole range of traditional Islamic art. Bersama dengan kurator, saya diajak menggunakan mesin waktu melalui karya-karya seni Islam. Koleksi seni Islam di sini hampir meliputi dari seluruh dunia, mencakup periode abad ke-7 hingga 19. Ketika Islam lahir, perdagangan menjadi kunci penting dalam penyebarannya. Bahkan di abad ke-8 hingga 15, Islam menjadi pusat perdagangan internasional. Tak hanya dari benua Eropa, museum juga menyimpan koleksi dari Indonesia. Ini satu-satunya koleksi yang berasal dari Indonesia. Bisa terlihat memang ini adalah kain batik yang sangat indah, kemudian di atasnya ditulis dengan kaligrafi, dan ini ditemukan sekitar tahun 1800 hingga 1890, dibuat oleh Muslim Jawa, namun sangat digemari oleh Muslim dari Sumatera. Tak puas hanya melihat peninggalan Islam, saya pun ingin tahu lebih banyak tentang perkembangan Islam di Copenhagen. Kali ini saya menuju kawasan Muslim di Dortjevej. Merupakan The Islamist Trossamfund atau komunitas agama Islam, masjid ini lebih dikenal dengan sebutan Masjid Waqf. Berdiri sejak tahun 1984, Masjid Waqf cukup aktif di Copenhagen. Tak hanya warga Muslim saja yang datang untuk beribadah, masyarakat non-Muslim juga mampir untuk mengetahui wajah Islam sesungguhnya. Setiap minggu, banyak anak muda pergi ke masjid untuk mengikuti kelas demi membuka pikiran dan meneguhkan iman. Seiring terus meningkatnya jumlah pendatang dan aktivitas di sini, komunitas sepakat untuk memperbesar masjid secara bergotong royong. Komunitas membutuhkan dana sekitar 80 hingga 100 juta Danish kroner atau sekitar 165 hingga 206 miliar rupiah. Nantinya, masjid akan memfasilitasi masyarakat Muslim beribadah, aktivitas keagamaan, dan menjadi pusat budaya Islam di Copenhagen. How many person that will be accommodate for 3,000 meters? It will be around 2,000 people. 2,000 people. Which we also have now. But the people, when they pray Salah in rainy weather, it has to be in the yard here and on these floors. Now, when we tear that down, there will be space inside the mosque that they can be able to pray. Dan yang paling menarik adalah di sini ketika waktunya salat, akan keluar cahaya di bangunan tertingginya, dan ini untuk menunjukkan bahwa ada gabungan dari arsitektur modern dan juga tidak lupa menggabungkan antara arsitektur Islam. This is very nice, this is very great ya.
Pembangunan masjid tidak hanya terbentur masalah dana, tapi juga perizinan. Meski sudah mendapatkan izin renovasi dari pemerintah kota setelah hampir 7 tahun menunggu, benturan kini datang justru dari partai politik. So we hope that the politicians of this country will abide by their own constitution, which will ensure us that we have the right to build a mosque in this society. And we're in need of a mosque because we see a lot of young generation who needs an identity, who needs a coexistence, peaceful coexistence between being Danish and being Muslim, because there's no difference or discrepancy between those two things. Tak jauh dari masjid, saya menemukan toko buku paling dicari umat muslim di Denmark bernama Islam Guide. Toko buku Islam Guide dibangun sejak 14 tahun lalu. Menjual bermacam buku, baik berbahasa Denmark maupun berbahasa Inggris. Selain buku, toko Islam Guide juga menjual perlengkapan muslim lainnya. Mulai dari perlengkapan sholat, hingga produk-produk halal perawatan tubuh, semuanya lengkap. Ya, kebutuhan umat muslim terlengkapi dengan adanya toko buku ini. Menjadi penghilang dahaga bagi muslim yang haus ilmu. Selamat datang di salah satu ikon pariwisata Copenhagen, Nyhavn. Dalam bahasa Dans, kata Nyhavn berarti pelabuhan baru. Tempat ini dibangun oleh Raja Christian V pada tahun 1670 hingga 1673 untuk membuka jalan masuk dari laut menuju kota tua. Meski tidak seramai waktu summer, namun lokasi Nyhavn ini sangat diburu oleh para turis ketika berkunjung ke Copenhagen. Kalau dulu kala, tempat ini digunakan untuk tempat berlabuh kapal-kapal dari mancanegara, sekarang digunakan sebagai lokasi restoran yang nyaman untuk menikmati matahari dan segarnya udara. Kanal sangat penting bagi industri perdagangan kala itu. Menjadi jalan untuk mempermudah pengiriman hasil laut dari Copenhagen. Kanal mengalir dari Kongen Nytorv hingga depan pelabuhan di selatan Royal Playhouse. Meski dermaga beralih fungsi menjadi pedestrian, atmosfer kemaritiman masih sangat kental di sini. Thank you. Untuk yang ingin melihat keindahan kanal dari atas kapal, cukup membayar 40 Danish kroner atau sekitar Rp80.000. Kita bisa berkeliling selama 1 jam. Melintasi banyak sekali bangunan dan konstruksi yang menjadi identitas kota Copenhagen, antara lain Istana Amalienborg, Istana Christiansborg, Bergsen, serta Copenhagen Opera House. Pemerintah Denmark tampaknya paham betul bagaimana menjual keindahan kota dalam wadah pariwisata. Tercatat jumlah kedatangan turis meningkat. Tahun 2014 misalnya tercatat sekitar 10,2 juta wisatawan, naik dari tahun sebelumnya 8,5 juta wisatawan. Perjalanan ke Denmark hari ini saya lanjutkan untuk bertemu seorang rekan, mahasiswa doktoral Universitas Copenhagen, penerima beasiswa presiden asal Bengkulu. Dialah Syahnada Jaya. Jaya mengajak saya ke kampusnya dan mengenalkan sekelumit cerita tentang pendidikan di Denmark. Kampus-kampus di Denmark biasanya tidak terpusat. Sama seperti kampus Jaya, memiliki 2 lokasi berbeda, di Frederiks dan di Tastrup. Dalam pendidikan doktoralnya, Jaya mengambil tema spesialisasi bioteknologi tumbuhan, mengkaji fenomena terkait tumbuhan, dan menganalisanya untuk dikembangkan menjadi temuan baru.
Banyak alasan Jaya memilih Denmark sebagai tempat menempa ilmu. Selain pengajar yang diakui, ketersediaan fasilitas juga sangat mumpuni. Fasilitas canggih mudah ditemukan di kampus ini. Menempuh pendidikan di luar negeri ini adalah kedua kalinya bagi Jaya. Sebelumnya, ia menyabet magister program S2 di Korea. Selama hampir setengah tahun tinggal di Denmark, alhamdulillah Jaya tidak menemukan kesulitan beradaptasi. Sejak awal, ia menekankan kewajibannya sebagai Muslim kepada pihak kampus. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan posisi pada di mana mereka tidak menjadi halangan buat orang lain. Selama itu bisa dibicarakan, mereka akan beri peluang itu, termasuk juga dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah. Sudah tentu di awal kita harus menyatakan bahwa saya adalah seorang Muslim, saya memiliki beberapa peraturan minimum yang harus saya patuhi. Kemudahan beribadah juga saya rasakan di kampus Jaya. Meski tidak bisa semewah Indonesia, kampus sangat mendukung Muslim menjalankan ibadah. Contohnya saja memberikan izin untuk sholat di ruang kerja. Rekan-rekan Jaya yang mayoritas non-Muslim pun sangat toleran. At the beginning when Jaya came here, we shared an office, and at the very first time he asked me if it's okay if he can pray in the office, and of course that's fine with me, so yeah. Walau jauh dari nuansa Islam mayoritas, bagi Jaya tidak ada alasan untuk melanggar aturan-aturan Allah. Terkait isu Islamofobia, Jaya menganggapnya sebagai dinamika. Alhamdulillah, ketakutan terhadap Islam kecil di Denmark. Menempuh ilmu di negara lain tentu bukan perkara mudah. Namun sebagai Muslim, Jaya selalu berpedoman pada pesan Allah. Hal yang kemudian memuatkan ketika saya merasa terjatuh, itu adalah surat Ali Imran ayat 200 asal nggak salah. Isinya adalah tentang bagaimana Allah mengajarkan kita untuk bersabar. Lalu kemudian kata sabar itu diulang 2 kali dalam ayat itu. Sehingga kemudian Allah menjelaskan bahwa dengan bersabar kita akan mendapatkan sesuatu. Nah ini salah satu ayat yang saya gemari. Alhamdulillah, saya belajar banyak dari Jaya. Belajar bagaimana tetap teguh meski tinggal di negara minoritas Muslim. Belajar bersikap sebagai bagian dari dakwah. Menapaki kehidupan Muslim tidak berhenti di Denmark saja. Namun perjalanan meluncur hingga Malmö, kota terbesar ketiga di Swedia. Melintas negara tidaklah sulit di Skandinavia. Untuk mencapai Malmö, saya hanya menempuh perjalanan selama 20 menit saja. Di Malmö, saya akan ditemani seorang teman, Sri Indriani. Ia telah menetap di Malmö selama 22 tahun. Saya benar-benar merasakan nafas Islam di kota berarsitektur klasik ini. Toko penjual perlengkapan Muslim mudah ditemui. Tak hanya itu, toko daging halal juga mudah dijumpai. Setidaknya ada 7 hingga 8 toko di kawasan ini. Meski memang dibandingkan dengan daging non-halal, harga daging halal jauh lebih mahal, mencapai 2 kali lipat. Namun bagi Muslim di Swedia, tantangannya tidak hanya harga yang lebih mahal, tapi juga sertifikasi halal. Negara tidak mengontrol dan memberikan sertifikasi daging khusus halal. How do you get the certificate for this halal actually? Actually, after they cut in the place Swedish, we had the special people, actually it's Arab people, and they have license with the knives. They pay scat for this license every year.
to cut halal, Okay. Islamic way. So Yeah. there is a slaughterhouse near here who just distribute. It's a few places, Oh. like Horby, like Copenhagen. It's a not actual wine company or wine place. Populasi Muslim di Malmo sekitar 40.000 orang. Sejarahnya tergolong muda, hadir pada tahun 1960 sampai 70-an. Warga Muslim yang hijrah adalah pekerja imigrasi asal Balkan dan Turki. Muslim di Malmo sangat teguh memperjuangkan Islam, berjalan dalam ridho Allah. Sejak 3 tahun lalu terbentuk Akademi Islam di Malmo. Hingga kini sudah tercatat ratusan anak dan remaja terdaftar sebagai pelajar. Sayangnya saat saya datang sedang tidak ada jadwal belajar. Teaching class as well. Selain memerangi Islamofobia, mereka juga menyebarkan pendidikan Islam terkait bahasa Arab, syariah Islam, Al-Quran, dan hadis. Jadi ini merupakan kelas di salah satu sekolah Islam atau akademi Islam terbesar dan pertama di Swedia. Jadi biasanya anak-anak belajar di sini dari umur 6 tahun, kemudian usia dewasa kurang lebih 2 kali seminggu, dan apa yang mereka pelajari itu tentang membaca Al-Quran, kemudian mengenal Islam lebih jauh, dan juga sampai dengan teologi-teologi Islam. Di akhir perjalanan di negara Nordik ini, saya bertemu dengan pasangan Muslim dari perkawinan campur. Rizky Ananda berasal dari Indonesia dan sang suami Danny Bjorn Hansen dari Denmark. Berkenalan pada tahun 2010 melalui dunia maya, keduanya memutuskan menikah 2 tahun lalu. Yeah. Rizky merasakan kebaikan dan kesabaran dari diri seorang Dani. Meski baru menjadi Muslim selama 12 tahun, Dani selalu mengajaknya pada kebaikan menuju jalan Islam. Dia benar-benar nunjukin saya kecinta yang sebenarnya itu kecinta Allah gitu. Dengan kita berdua mencintai Allah, maka kita berdua akan saling cinta, dan cinta itu tetap kokoh insya Allah. Bagi Dani, ini merupakan pernikahan kedua. Dari pernikahan pertama, Dani dikaruniai 1 anak perempuan bernama Yasmin Josephine. Yasmin tumbuh dari 2 orang tua yang berbeda keyakinan. Mantan istri Dani adalah seorang non-Muslim. Sebagai orang tua dan menyadari pendidikan Islam wajib bagi Yasmin, namun untuk masuk ke dalam Islam, Dani ingin Yasmin melakukannya dengan sukarela tanpa ada paksaan. She's not born Muslim, because when I become Muslim, she's already born. So she have to choose it from her heart. I want her to choose it from her heart because it's the truth, not because I say it's the truth. Perbedaan usia Dani dan Kiki 13 tahun. Belajar dari pengalaman, Dani ingin membangun keluarga lebih terbuka. Friksi dalam rumah tangga selalu dihadapi dengan bijak. Pedomannya hanya satu, Al-Quranul Karim. Pernikahan ini membawa keduanya semakin dekat. Dengan pernikahan, membuat keduanya semakin memperbaiki diri. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar dapat saling mengenal. Namun yang selalu saya ingat pesan Allah dalam surat An-Nur ayat 26. Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang melimpah, yaitu surga.